Ada orang yang meminjam uang kepada kita, sebagai umat muslim pemberi pinjaman wajib untuk menagihnya. Apa maknanya dalam agama Islam? Nah, dalam Islam, menagih utang memiliki makna dan prinsip yang penting sebagai berikut. Kewajiban memenuhi janji. Dalam Al-Quran dan hadis, umat Islam diajarkan untuk memenuhi janji dan tanggung jawab. Ketika seorang meminjam uang, ada kesepakatan yang terbentuk dan menagihnya merupakan bagian dari menegakkan keadilan. Nah, artinya pinjam-meminjam kalau dilihat dari perspektif agama Islam, bahwa itu sih boleh-boleh saja, tapi harus ada satu kesepakatan yang jelas. Jika perlu ada tertulis, jangan cuma lisan. Itu dijadikan sebagai acuan. Lalu menagih hutang karena dipinjam, maka itu adalah kewajiban bagi seorang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi yang berkah ini adalah jika ada orang yang meminjam uang kepada kita, sebagai umat muslim pemberi pinjaman wajib untuk menagihnya. Apa maknanya dalam agama Islam? Nah, ini di topik kali ini di program Secangkir Kopi di pagi hari, kita membahas soal pinjam-meminjam, terutama terkait dengan uang. Nah, dalam Islam, menagih utang memiliki makna dan prinsip yang penting sebagai berikut. Kewajiban memenuhi janji. Dalam Al-Quran dan hadis, umat Islam diajarkan untuk memenuhi janji dan tanggung jawab. Ketika seorang meminjam uang, ada kesepakatan yang terbentuk dan menagihnya merupakan bagian dari menegakkan keadilan. Nah, artinya, pinjam-meminjam kalau dilihat dari perspektif agama Islam, bahwa itu sih boleh-boleh saja, tapi harus ada satu kesepakatan yang jelas. Jika perlu ada tertulis, jangan cuma lisan. Itu dijadikan sebagai acuan. Lalu menagih hutang karena dipinjam, maka itu adalah kewajiban bagi seorang Islam, terutama menagihnya merupakan bagian dari menegakkan keadilan. Oke. Yang kedua, perlindungan hak. Menagih hutang adalah cara untuk melindungi hak kita sebagai pemberi pinjaman. Ini juga mengajarkan pentingnya keadilan dalam transaksi keuangan. Nah, umat muslim kalau pinjam-meminjam memang tidak dilarang untuk mengenakan bunga dalam bentuk apapun. Karena itu haram hukumnya, karena itu masuk dalam riba. Namun, di sini bagi yang meminjamkan uang juga memiliki hak untuk dilindungi karena sebagai pemberi pinjaman. Nah, ini penting karena ada keadilan di dalam transaksi keuangan menurut Islam. Nah, menghindari kerugian. Jika utang dibiarkan tanpa ditagih bisa berakibat kerugian finansial bagi pihak yang meminjamkan. Menagih hutang membantu mencegah hal ini. Ya berarti kalau udah dipinjamkan, kemudian yang meminjam tidak bayar atau tidak melunasi atau mengingkari, maka ini akan menimbulkan kerugian di satu pihak. Bersikap santun dan bijaksana. Meskipun menagih hutang adalah hak, cara menagihnya harus dilakukan dengan santun dan bijaksana. Islam mendorong umatnya untuk bersikap lemah lembut, tidak kasar dan menghargai keadaan orang yang berhutang. Artinya, walaupun kita memiliki hak untuk menagih hutang, di sini dikatakan bahwa kita juga harus lakukan dengan cara yang bijak dan dengan santun. Artinya bukan dengan cara-cara premanisme misalnya, ya, dengan cara-cara kasar, memaki-maki, membentak-bentak, mukul meja, itu juga bukan hal yang benar. Jadi menagih hutang harus cara dengan bijaksana dan kita tentu harus juga
mempunyai kebijaksanaan untuk memperhitungkan keadaan si peminjam, seperti apa keadaan dia. Nah, ini harus disesuaikan. Ya. Oke, doa dan harapan. Dalam proses menagih, umat Islam juga dianjurkan untuk berdoa agar Allah memudahkan pembayaran utang dan memberikan rezeki kepada orang yang berhutang. Bayangkan, begitu lembut agama Islam. Malah orang yang berhutang didoakan supaya mendapatkan rezeki. Nah ini, jadi minta dimudahkan sama Allah supaya tidak terjadi permasalahan, dan juga bagi yang berutang diberikan rezeki sama Allah. Yang terakhir, menjaga hubungan. Menagih hutang sebaiknya dilakukan dengan cara yang tidak merusak hubungan, karena hubungan antar sesama sangat dihargai dalam Islam. Nah, artinya dalam urusan hutang piutang itu jangan sampai mencederai persahabatan yang sudah ada. Ini memang kadang-kadang kita agak riskan kalau memberikan hutang. Banyak yang mengatakan bahwa lebih baik tidak usah berhutang, dikasih saja seberapa mampunya, ya. Tapi hubungan persahabatan tetap baik terjaga. Nah, dengan demikian menagih hutang bukan hanya soal hak finansial, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam. Oleh karena itu, debt collector itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, dengan cara-cara yang mungkin kurang manusiawi barangkali kadang-kadang. Nah, ini tidak sesuai dengan Islam. Di samping itu, jika hutang tidak berdaya dunia, maka hutang tersebut akan terbawa terus hingga ke akhirat. Sehingga orang yang berhutang walaupun sudah meninggal dunia tetap berkewajiban membayarnya di akhirat, terkecuali yang pemberi hutang ikhlas menghapuskan hutangnya. Nah, ini berbahaya. Dalam Islam kalau hutang tidak dibayar itu dibawa sampai akhirat. Sampai akhirat. Jadi bukan berarti bisa lolos di dunia, tidak bisa lolos di akhirat. Dan ini berat hukumnya. Nabi saja tidak mensolatkan mayat yang pada masa hidupnya masih meninggal hutang. Itu terjadi di kisah Nabi dulu. Itu. Oke. Kemudian oleh karena itu berhati-hatilah dalam berhutang. Dikisahkan pada suatu peristiwa Nabi Muhammad SAW tidak bersedia menyolatkan jenazah seorang muslim dikarenakan almarhum masih memiliki hutang kepada orang lain semasa hidupnya. Nah, ini harus diperhatikan betul-betul. Berarti berhutang itu termasuk hal yang signifikan di dalam agama Islam, karena meninggal pun terbawa sampai nanti meninggal, sampai nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu marilah kita sama-sama menghargai hak dan kewajiban masing-masing agar tidak tercederai persahabatan dan bisa tetap terikat dalam ukhuwah Islam. Oke? Kami rasa untuk topik ini cukup sampai di sini. Terima kasih bagi subscriber, para muslimin, dan juga para mualaf yang sudah dengan setia menyaksikan acara Setengah Kopi di pagi hari. Semoga acara ini tetap istiqomah bisa terselenggara, dan bila mana ada sesuatu yang kurang kami mohon dimaafkan. Dan juga bagi yang merasa tersinggung, tersindir, kami mohon juga dimaafkan karena ini bukan ada unsur kesengajaan. Dan bagi para penonton pemirsa yang belum subscribe, kami harap bisa segera subscribe, like, share, and comment di channel Kohalim TV ini. Dan juga kami berharap bahwa kita akan jumpa lagi di episode berikutnya di pembicaraan dengan topik yang lebih hangat, yang lebih mengena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.